Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masihlah mampu kita melangkahkan kaki kita, masihlah mampu kita mengayunkan tangan kita sehingga kita dapat sampai di masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena betapa banyak kita jumpai orang-orang di sekeliling kita. Cobalah kita lihat betapa banyak. Bisa jadi itu adalah keluarga kita, bisa jadi itu adalah tetangga kita, bisa jadi itu adalah saudara-saudara kita yang saat ini ketika berkumandang suara azan, masuk suara azan itu melalui pintu jendela rumahnya, masuk melalui pintu rumahnya, masuk ke dalam telinganya. Namun meneteslah air matanya, tercabik hatinya. Karena ia mendengar kumandang suara azan, namun tak mampulah ia melangkahkan kakinya, tak mampulah ia mengayunkan tangannya. Karena saat itu Allah sedang uji ia dengan sakit bisa jadi, sehingga ia tak mampu menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyaklah kita jumpai orang-orang yang saat ini sedang duduk manis dalam ruangannya, bersimpuh duduk ia di rumahnya, istirahat dia, menunggu untuk memulai kembali beraktivitas, mengejar kehidupan dunia yang tak ada ujungnya ini. Ia mampu, ia sehat, ia gagah, ia mampu melangkahkan kakinya. Namun Allah tutup mata hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Dan saat ini, yang saat ini kita ada di masjid ini, berniat melangkahkan kaki kita dari rumah, mengayunkan tangan kita dengan penuh rasa ikhlas tulus, semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan Jumat kita kali ini sebagai bagian dari Jumat terbaik di antara sekian banyak Jumat-Jumat yang telah kita lalui dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Begitulah tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Dulu ada raja berkuasa lebih dari 400 tahun lamanya. 400 tahun ia berkuasa. Berkuasa dari ujung barat hingga ujung timur.
syarqan wa gharban. Ia penguasa di atas penguasa. Ia raja di atas raja. Apa yang ia minta, sampailah padanya. Apa yang ia perintahkan, dijalankan semua oleh kaumnya. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. 400 tahun lamanya ia berkuasa. Hingga suatu ketika datanglah Nabi, penyeru pada ajaran tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Nabi menghampiri sang raja, mengajak dan menyerukan ajaran tauhid untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jawaban sang raja? Sang raja dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan pun berkata, "Rabbun ghairi, adakah penguasa selain saya? Adakah Tuhan selain saya?" 400 tahun ia berkuasa. Apalah yang ia inginkan dapat ia miliki. Apa yang ia perintahkan selalu dipenuhi. Sehingga ia lupa bahwa ia adalah sang makhluk. Ia bukanlah sang khalik. Sehingga keluar dari mulutnya, Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain saya? Adakah penguasa selain saya? Kemudian apa yang terjadi dengan sang raja? Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kirimkan makhluk kecil, ia bernama Ba'udah. Ba'udah adalah nyamuk. Allah kirimkan nyamuk datang pada sang raja. Kemudian nyamuk itu masuk ke dalam hidung sang raja. Masuk lebih dalam kepada batang hidung sang raja. Masuk lebih dalam pada otak sang raja. Dan masuk lebih dalam menggigit batang otak sang raja. Sang raja yang penuh dengan kekuasaan itu kemudian memukul-mukul kepalanya karena teramat sakit rasanya. Hingga sang raja memukul terus kepalanya. Tak mampu ia ceritakan bagaimana sakitnya yang ia rasakan. Hingga kaum pada saat itu menganggap bahwa raja telah gila. Sang raja tidak waras lagi. Ia memukul kepala sendiri. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Apa yang terjadi dengan sang raja? Dan akhirnya sang raja itu mati. Tercatat dalam sejarah. Ia bernama Namrud. Namrud berkuasa 400 tahun lamanya. Ia berkuasa dari ujung barat hingga ujung timur. Ia pemimpin di atas pemimpin, raja di atas raja, penguasa di atas penguasa. Namun ia tidak mati dengan cara yang luar biasa. Ia mati hanya dengan seekor nyamuk yang mungkinlah teramat mudah bagi kita. Cukup satu kali pukul saja, nyamuk itu sudah mati. Namun Namrud tidak mati dengan cara satu misal tersambar petir atau tertimpa batu yang teramat besar. Namun ia mati dengan seekor nyamuk, makhluk kecil, makhluk yang hina, yang mudah bagi kita untuk membinasakannya. Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya teramat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa bahwa ia adalah penguasa terkuat dalam dunia ini, yang merasa bahwa ia adalah raja yang tak ada orang satupun yang dapat membandinginya, yang menganggap bahwa ia adalah orang yang paling kuat, orang yang paling berkuasa, sehingga dengan kekuasaan itulah ia sombong, ia angkuh, dan ia merendahkan siapa saja, ia zalim dengan kekuasaannya. Namun begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan nyamuk untuk membunuhnya. Namrud mati. Apakah dengan matinya Namrud berakhir orang-orang yang menyerupainya? Tidak. Waktu berlalu, musim pun berganti. Datang kembali era yang lebih kejam, era yang lebih jahat daripada era Namrud alaihi salam. Namrud. Kemudian pada saat itu tercatat dalam sejarah bahwasannya bayi laki-laki yang lahir pada saat itu dibunuh hidup-hidup, disembelih hidup-hidup. Bayi yang lahir dibunuh. Bayi laki-laki yang lahir pada saat itu dibunuh hidup-hidup. Karena sang raja bermimpi
ada anak laki-laki yang mengambil mahkota, menurunkan mahkota kerajaannya pada saat itu. Sehingga sang raja menyerukan kepada kaumnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bayi perempuan dibiarkan hidup karena ia menganggap perempuan tidaklah melawan. Namun karena terbesit dalam mimpinya, datang anak laki-laki yang menurunkan mahkota kerajaannya. Sehingga ia perintahkan kepada kaumnya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Dan kemudian pun terucap dari mulutnya ucapan yang berbeda dengan Namrud, namun memiliki substansi yang sama. Ana Rabbukumul A'la. Ana, saya, Rabbukum, Tuhan kalian. A'la, yang paling tinggi. Kekuasaan lagi-lagi menjadikan ia lupa bahwa ia hanyalah seorang makhluk. Ia bukanlah Khalik. Ia yang diciptakan. Ia bukan yang menciptakan. Siapa ia? Ia adalah Fir'aun. Dan apa yang terjadi dengan Fir'aun? Tercatat dalam Al-Quran. Ketika Fir'aun mencoba mengejar Musa alaihi salam, masuk dalam Laut Merah, kemudian di tengah-tengah Laut Merah ditutup air laut itu. Kemudian air laut masuk dalam mulut Fir'aun, masuk lebih dalam tenggorokannya, masuklah menutup pintu nafasnya, menutup lubang nafasnya, masuk lebih dalam ke dalam paru-parunya, sehingga matilah Fir'aun. Kalaulah kita lihat anak-anak kecil di antara kita, di antara sekeliling kita, cobalah kita lihat anak kecil yang tak mampu berbuat apa-apa, yang ia masih belajar untuk minum air 1 teguk, 2 teguk. Ketika anak kecil itu coba minum air, masuk ke dalam mulutnya, ketika air itu masuk dan menutup rongga nafasnya, maka secara otomatis anak kecil itu akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil yang tak mampu untuk berbuat apa-apa, minum pun ia masih belajar pada saat itu. Ketika ada air yang menutup rongga nafasnya, maka ia akan otomatis tersedak. Bagaimana dengan Fir'aun? Bagaimana dengan Fir'aun yang katanya ia raja, katanya ia penguasa yang mampu berbuat apa saja. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pelajaran pada kita. Wahai Fir'aun, bagaimana mungkin kau akan membunuh Musa? Bagaimana mungkin kau akan menguasai sejagat dunia ini? Untuk tersedak saja engkau tak mampu. Fir'aun mati, Namrud mati. Apakah orang-orang sombong yang menyerupainya habis di muka bumi ini? Waktu berjalan, musim pun terus berganti. Muncul kembali orang-orang sombong di muka bumi ini. Dalam sebuah sejarah pun tercatat, waktu itu ada segerombol pasukan yang dipimpin oleh orang yang teramat kuat bernama Abraha. Ia membawa pasukan gajah pada saat itu dengan bala tentaranya. Kemudian ia mencoba untuk merobohkan Ka'bah. Karena pada saat itu ia merasa Ka'bah harus dipindahkan ke Yaman. Ia merasa tidak cocok Ka'bah ada di Mekah. Kemudian ia mencoba untuk merobohkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang teramat kuat itu. Apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan itu? Allah kirimkan burung ababil. Dalam surat Al-Fil disampaikan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Tarmihim, dilempar batu-batu. Bihijaroti min sijil, yang diambil dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan Abraha dan bala tentaranya? Ia binasa, ia berterbangan bagaikan ulat-ulat yang berterbangan pada saat itu. Tak mampu, tak ada kuasa. Lagi-lagi Allah ingin menunjukkan pada kita. Abraha dengan bala tentaranya mencoba merobohkan Ka'bah, tak mampu. Dengan kesombongannya, ia binasa. Fir'aun dengan kekuatan dan bala tentaranya, atas kesombongannya pun binasa. Namrud dengan kesombongannya, 400 tahun ia berkuasa. Mencoba untuk menganggap bahwa dirinya adalah penguasa yang paling hebat di seantero jagat raya. Pun ia tak berdaya.
Lagi-lagi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Tak ada yang berkuasa, tak ada yang lebih layak kita jadikan ia sebagai penguasa. Kita sembah, kita yakini atas kekuasaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di era modern pun saat ini banyak orang-orang yang rasa-rasanya menyerupai Namrud, menyerupai Fir'aun, menyerupai Abraha. Era modern saat ini ada orang yang menganggap bahwa jika ia kaya, kekayaannya ia dapat atas dasar kemampuannya. Jika ia memimpin, ia berkuasa, ia menganggap kekuasaannya bahwa ialah yang paling berkuasa. Berhaklah ia melakukan apa saja, tak pandang bulu, ia melakukan apa saja yang ia inginkan. Jika ia pandai, ia menganggap kepandaian itu ia peroleh dari kemampuannya. Ia lupa bahwa semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah aliran terbaru di akhir-akhir era modern saat ini. Aliran yang mana di dalamnya ia tak mempercayai dengan adanya Tuhan, tak mempercayai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ateis. Tidak. Tuhan, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak adanya Tuhan. Sehingga dia beranggap mana Tuhan? Tak ada Tuhan dalam dunia ini. Tak ada Tuhan dalam kehidupan ini. Ia menganggap semua yang terjadi dalam dunia ini semata-mata terjadi dengan sendirinya. Tak ada agama dalam kehidupan ini. Ia menganggap bahwa orang yang beragama itu orang yang seperti orang yang bercandu narkoba. Agama itu candu. Hanya orang-orang yang mabuk yang menggunakan agama. Orang-orang depresi yang beragama. Ia tak menganggap bahwa agama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ajaran-ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang mereka yakini, yang mereka ucapkan itu serupa dengan yang disampaikan dengan Namrud, dengan Fir'aun pada saat itu? Hati-hati bagi kita semua. Di era modern saat ini, terkadang kita menganggap bahwa segala yang terjadi ini tidaklah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah sejarah jelas disampaikan bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang tak menganggap bahwa kehidupan ini semata-mata dijalankan dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dijauhkan dari segala sifat buruk, kesombongan, keangkuhan, dan pada akhirnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma dfa'na al ghala
والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر